Lomba clay kali ini bikin aku speechless dan no comment. Ada beberapa hal yang membuatku pribadi sedikit agak kecewa. Kenapa demikian? Kesimpulan di akhir video ya. Disarankan untuk tidak memakai headset atau headphone karena suara dalam video sangat noise dan bising. Selamat menonton! Kesempatan kali ini Navia ditugasin sama Bu Guru Kepala Sekolah ya, yang di TK-nya Navia itu sebagai perwakilan putri ya, untuk mengikuti lomba clay tingkat kecamatan guys. Dan kita disuruh membuat ya kreasi clay dengan tema kemerdekaan. Kaget dong, awalnya sempat ragu sih guys, tapi setelah aku tanya ke Navia dan menyupportnya, akhirnya aku ambil juga kesempatan itu. Drama di awal pagi hari sih bikin aku sedikit stres ya, karena H-3 sebelum perlombaan itu tuh aku udah sempat asam lambung guys. Nah benar-benar sakit dan gak ketahan ya karena memang aktivitas di bulan Agustus itu kan memang benar-benar padat sekali ya, sampai asam lambungku itu terbawa ya tepat di pagi hari sebelum keberangkatan itu guys. Itu aku udah ngerasa pucat banget ya. Setelah aku minumin obat sih agak mendingan. Aku juga sengaja nggak sarapan sih, kalau misalkan sarapan aku pasti mules lagi. Nah sampai di lokasi ya guys, dan lokasinya itu ada di salah satu sekolah ya, di SD di daerah Kelipang ya, di dalam GOR, gedung olahraga ya yang ada di sana. Aku dan perwakilan putra ya, anaknya itu namanya Biren ya, dan mamanya juga. Kita tuh kaget guys sampai sana, karena apa? Kita tuh nggak bawa apa-apa, cuman bawa perlengkapan yang sedikit-sedikit aja. Kita nggak bawa alas untuk clay ya, terus meja belajar juga, dan peralatan penunjang lain ya, seperti kayak ada kayu, stik, kardus, dan lain-lain. Kalau untuk alas clay sih sebenarnya aku bawa ya, tapi minimalis banget ya, untuk jaga-jaga aja sih guys. Tapi akhirnya kepakai juga sih guys. Pikirnya tuh seperti yang ada di lomba-lomba clay yang lainnya gitu loh guys, yang alasnya itu dari sana. Tuh sama semua ya, disediakan dari sana. Sama semua. Ya dek. Tidak boleh kalah heboh dan orang Kayak nggak dinyalain ya Bu lampunya ya Bu, jadi dinyalain ya Bu. Wajah-wajah ngantuk semua. Irawati MM atau guru dan penilaian PAUD dan PNF Dinas.
Nah setelah itu lomba dimulai kan. Nah di file rundownnya itu waktunya itu 2 jam guys. Tapi setelah kita di lapangan waktunya itu cuman 45 menit ya. Terus banyak yang protes juga, akhirnya ditambah 60 menit lagi. Sempat kaget kan? Gak tahu sih, peserta di sana juga hebat-hebat banget sih guys. Ada yang dalam waktu 30 menit, dia 20 menit. Ada yang kurang juga, itu sudah pada ngumpulin gitu loh guys ya. Hebat banget sumpah. Terus untuk peraturannya juga itu katanya ya, kalau hasilnya bagus tapi full dikerjakan sama orang tuanya ya, itu tidak masuk penilaian guys. Tapi ya di lapangan nyatanya ya banyak yang tidak seperti itu ya, yang dihandle pure semuanya sama mamahnya. Aku pikirannya sih positif ya guys, karena kan mosok anak kecil TK atau PAUD itu bisa bantuin gitu loh, buat yang untuk lomba-lomba serius kayak gitu kan mustahil gitu ya. Jadi mau nggak mau yang handle juga harus orang tuanya juga.
boleh apa pakai play sendiri nggak? Nggak boleh kan? Nggak boleh nih. Sama ini kok apa ya? Merasa klaim yang murah di luar ada yang menyediakan dengan biaya 25.000. Jadi jika merasa kurang, boleh papanya atau mamanya membeli dulu di luar. Jika ingin berkolaborasi yang banyak, ya di luar disediakan clay dari sana ya, cuman 6 aja, 6 pieces, dan itu pun ukurannya kecil-kecil. Dan menurutku itu kayak bukan clay ya guys ya, mohon maaf, itu kayak gip ya, kayak gip. Bisa sekeras itu woi, pecah-pecah di tangan, terus berkerak gitu guys. Dan nggak boleh nambah pakai clay sendiri, harus beli di stand luar, harganya 35.000. Lalu beberapa jam kemudian harganya turun jadi 15.000. Bisa kolaborasi, bisa membeli di luar untuk tapi Navia ini agak ngemesin sih guys, soalnya ada beberapa clay yang udah aku buat itu malah dihancurin sama dia, dipotong-potong ya, drama banget sumpah. Ya sedikit kesel sih, tapi ya gimana lagi coba. Garis ya, kita mau lomba sama papa. Oke, anak-anak hebat. Handbody lagi. Yang clay yang keras bisa digunakan dengan handbody lotion. Guys, jangan ketawa ya sama hasil karyaku dan Navia. Ini Navia juga ikut buat ya. Awalnya kita mau buat 3D guys. Sempat kepikiran aku mau buat ada lomba balap karung juga, tapi dengan clay segitu nggak mungkin lah, nggak bisa guys. Apalagi aku juga nggak bawa perlengkapan lain ya, seperti stick es krim atau kayu dan lain-lain gitu ya. Ya akhirnya kita buat 2D aja. Ya sudahlah, kita nikmati dengan hasilnya seperti itu ya. Jadi konsepnya apa guys? Berantakan. Halo. Hari Merdeka nak wes dek. Hari Merdeka 17 Agustus. Sebenarnya sayang ya. Ya. Sekolah di mana sih sayang? TK PGRI 97. Sekolah di mana? Di Jawa. TK PGRI TK sayang. PGRI 97. Bu gurunya siapa sih? Bu Nur Bulala. Oh, Bulala ada di sini enggak? Ada. Mana sih Bu? Sama Bu Nur. Ada di sini enggak? Ada. Mana sih gurunya? Oh, di sana Bunda. Punya anak yang keren mau nyanyi lagu Indonesia Raya. Besok kalau bisa jadi paduan suara di Istana Merdeka. Ya, Hari Merdeka nyanyi lagu Indonesia Raya. Apakah sudah Bunda? Oh, sudah. Masih muter-muter saya. Semuanya ikut nyanyi. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku.
Indonesia, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, tanahku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Ya hiduplah Indonesia Raya, Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih sayang karena kamu pintar menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nanti di rumah boleh masak, mama dibuatin masakan. Terima kasih. Nasi goreng, nasi goreng, Mama mau dimasak nasi goreng. nasi goreng, ina gitu ya. Oke, terima kasih sayang. Terima kasih. Oke sayang, dulu ya, nanti gantian. Mau nyanyi apa sayang? Lihat deh, lihat. Langsung dibuat mainan dong. Nah, saat hasil diumumkan ya guys, pemenangnya siapa, aku sih udah ngira ya, udah bisa nebak kalau aku bakal nggak menang ya, karena memang jujur di sana juga banyak yang hasilnya bagus-bagus, yang keren-keren juga hasilnya, dan mereka juga ditunjang sama perlengkapan lainnya ya, seperti stik es krim, kayu, kardus, dan lain-lain. Akhirnya ya aku dan Navia dan Biren pun juga nggak menang guys. Pemilik nomor 18 atas nama AB. Oke, didampingi namanya. Juara ketiga diraih oleh TK Bayang dari 9 Tempat. Dengan pemilik nomor 61 atas nama Lopis. Juara TK kategori putri untuk juara nomor 2 diraih oleh TK Bayang Salam. Dan juara pertama untuk TK kategori putri diraih oleh TK Al-Azhar. Pemilik nomor 68 atas nama Alan. Harapan dengan nomor 13 atas nama Muhammad Atta Alfian. Dan untuk juara kedua diraih oleh PKPGRI 83. Dan silakan untuk juara pertama TK tingkat putra diraih oleh PKT Muswatul Hasanah. Nah ini guys, ini yang bikin aku agak sedikit nggondu ya. Pas pulang itu aku kan sempat keluar ruangan nih mau beli es krim ya untuk Navia. Lalu aku tiba-tiba dipanggil nih guys sama salah satu panitia ya, sama salah satu panitia yang ada di sana, yang bertugas di sana. Katanya gini, Mbak, kalau misalkan mau ambil hasilnya mau dibawa pulang juga boleh, itu ada di situ ya, di gedung sebelah. Di gedung sebelah itu tempatnya penilaian gitu loh guys. Nah aku sih iya-iyain aja, dan aku nggak begitu merespon ya, karena fokusku kan karena Navia ya, mau beliin es krim Navia, soalnya di situ Navia udah ngantuk guys, udah tidur di lokasi. Udah selesai semua ya, udah pada pulang nih. Guru pembimbingnya Navia dan Biren itu ngilang guys, sempat ngilang, dan aku sama mamanya Biren tuh sempat
nungguin lama banget ya, kok lama sekali nggak kembali-kembali. Nah setelah sekian lama ya baru kembali datang juga ya, sama bawa hasil karyanya si Biren guys, cuman satu aja. Jadi punyanya Navia tuh nggak ada, katanya punyanya Navia tuh kok nggak ada, padahal udah dicari. Akhirnya ditanyakanlah ke salah satu panitia yang ada di situ ya, dan ternyata guys hasil klaynya Navia itu masih ada di dalam gor guys. Saat aku udah nyerahin ke panitianya, itu nggak diserahkan ke panitia penilaian atau di gedung sebelah ya. Oke ya, aku berpikir positif aja nih, mungkin ya klaynya Navia itu kurang memenuhi standar atau kurang menarik lah ya. Tapi kan tapi gini guys, kok bisa gitu loh, padahal kan setelah aku ngumpulin ke panitia, di belakang aku tuh ada sekitar 5 orang yang belum ngumpulin ya, sekitar 5 orangan. Dan salah satu dari mereka itu pemenangnya guys ya, salah satu atau salah dua lah dari yang ada di belakang aku itu, yang ngumpulin di belakang aku tuh ternyata pemenangnya juga ya. Dan aku pikir tuh kayak yang di TikTok itu guys, atau yang ada di YouTube itu ya guys, lombanya tuh seperti itu ya, bahan bakunya itu dari clay 80-90% lah guys. Tapi ternyata tidak sesuai dengan kenyataan ya guys. Yang menang itu sebagian besar ya, bahan baku claynya tuh cuma 20-30%, yang lain itu didominasi sama non clay. Ya namanya perlombaan ya guys, ada yang menang dan pasti ada yang kalah ya. Apalagi aku kan juga baru pertama kali ikut lomba clay juga. Mungkin ada juga yang sistemnya seperti itu. Tapi setidaknya kan hasil karyanya Navia itu kan diikutkan dulu gitu loh guys di penilaian, maksudku gitu ya. Istilahnya ikut dimasukkan ke dalam gedung penilaian itu dulu ya, walaupun nanti akhirnya kalah. Mosok panitia sampai belum nyerahin ke juri itu kan ya, kalau aku sih agak gondu ya, agak gondu aja sih. Tapi udah aku bawa happy aja ya di sana ya, dengan euforia yang cukup rame, terus ada senam-senamnya juga. Navia juga maju nyanyi Indonesia Raya juga, udah dapet hadiah ya. Ya itu menurutku udah cukup bahagia deh ya, pengalaman experience yang gak terlupakan. Nah untuk kesimpulannya guys, kesimpulannya itu aku tetap positive thinking aja ya. Mungkin karena memang jam terbang aku yang kurang banyak ya, kurang maksimal juga karena aku baru pertama kali ikut lomba juga di situ ya, jadi kurang tahu kondisi lapangan seperti apa. Dan kalau untuk kondisi aku sakit sih sebenarnya aku nggak mau jadikan alasan ya, karena profesional sih, mau gimana pun keadaannya kalau udah di lapangan ya kita harus tetap tanggung jawab ya. Nah tapi untuk lomba ini juga bagus ya guys, tujuannya kan bisa untuk mengasah mental anak juga, untuk mengasah kreativitas anak ya, biar dia kreatif, imajinatif, dan punya rasa ya, jiwa seni dalam dirinya itu aktif. Dan semoga untuk lomba-lomba selanjutnya kita bisa lebih kreatif lagi.